Podcast Bang Den. Mau Excel. kembali lagi dengan kita di episode ketiga. Loh, emang 2 jadi? Dua kayak di take down. Yang kedua di tiga dah. Terlalu banyak sensor. Parah. Dari segi visual, dari segi isi, itu kayak nggak layak pakai. Sangat-sangat tidak. Tidak layak. Sebenarnya pengen Jadi masuk. episode 2 kita cut. Daripada teman saya masuk penjara. Jangan dong, bangsat. Daripada gue udah bengong tambah bengong kan, ya enak. Ya kita adalah Gua belum loh. 3A. Adul. Abai. Ajay. Yoi. Gimana Dul? Hari ini kita mau ngomongin apa? Nggak, istilahnya yang viral lah ya, yang lagi Iya, viral. yang lagi Iya. trending aja saat ini. Yang paling trending kan KKI. Apa Wah, mana itu tuh? Acau cuy, Kiki lagi naik banget anjir. Istilahnya gimana ya? Dia mengalahkan Blackpink, mengalahkan suatu Mengalahkan Lady Gaga, Bang. iya. Enggak, Katy lebih- Perry cuy. iya. Katy Perry Pak. Lebih lagi dia mengalahkan pandemik ini. Wah, Kalah bro. Betul. Yang udah makan udah makan banyak korban. kalah loh. Jadi tuh istilahnya nih, pandemi ini kan menakutkan. Nah, datanglah Kiki yang bisa menghibur kita semua. Jelas. Di kala pandemi. Iya. Makanya kalian jangan sering hujat Kiki, karena dia kita bisa bersatu untuk menghujat. Enggak. Jadi dong. Maka dari itu sebenarnya kita nyanyikan dulu dong. Oh, nyanyikan dulu. Oh jelas. Openingnya. Opening. Langsung rap aja. Langsung rap. Aku Bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh dengan seenak maumu. Aku Mana sih lo kamu? Bila kau suruh-suruh dengan seenak maumu. Apa begitu? gitu pokoknya itu salah satu lagu buat mengusir makhluk halus. Bisa sebagai pengganti lengser bunyi. Itu lawannya Jay. Lengser Bunyi kan memanggil, lah ini mengusir. Akhirnya setelah dari zaman Majapahit Iya. tercipta lagu lengser bunyi, Sekarang ada lawannya. ada lawannya Pasti. untuk mengusir. Karena ketika mendengar lagu itu, gue yakin setan-setan itu takut di dalam Takut. tubuh kita tuh malah jadi anjir, gue kemarin lah ikut joget bareng-bareng. Jadi karena pengen ikut joget ya, bukan Iya. karena kepanasan ya. Kalau manusia nggak kuat, setan malah kuat, malah seneng lagi bergabung. Luar biasa kayak gitu. Ya, kan. emang pemersatu setan. Karena pun katanya kan lagunya kan ngejiplak ya kan. Iya. Tuh. Ngejiplak. Tapi ya itu mungkin alasan dia di take down, videonya di take down, sebelum di take down kan katanya kan. Iya. Iya, ada Sebelum di seperti take down itu. beberapa hari dan naik lagi boy. Jelas. Dari Kevin Aprilio, Wah, dari siapa lagi dah? Anji, Anji nah ini. itu bareng ngebela. Oh, kalau Kevin kan dia kan nge-cover Bang Bella. Enggak, Kevin juga ngebela di Instagramnya. Anggapannya ngebantu KKI bahwa musisi yang udah terkenal pun enggak anggapannya Nggak di target di 1 minggu itu enggak belum tentu tembus 25 juta ya kan. Oh, Dari segi view anggapannya dari si Kevin ini dia ngapresiasi dari segi lagunya juga karena KKI katanya yang menciptakan liriknya. Lalu dia apresiasi dari segi viewersnya. viewers sih. Tapi kan kita bisa ngeliat nih cuy, setiap viewers di YouTube kan pasti memiliki motif ya. Apakah semua penonton kayak motifnya itu untuk terhibur ketika melihat videonya? Mungkin menikmati untuk menghujat. Aduh. Enggak, mesti kan motifnya misalkan gue denger lagu siapa ya? Misalkan lagu-lagu Jawa lah ya. Mungkin kita lagi ambyar. Ya benar. Lagi ambyar kita denger lagu-lagu Jawa, dan lagu-lagu yang waton, siapapun itu kita dengerin. Nah ini kalau denger lagu KKI mungkin buat menaikin mood ya. Yang Atau hari-harinya yang gue bilang tadi banyak yang kesurupan jadi bisa Oh jadi di zaman kita kan banyak yang surupan di sekolahan kan. Itu sejak belum tercipta lagu KKI yang bukan boneka dan semenjak ada lagu ini, insya Allah sekolah-sekolah
Aman. Dan kampus tidak ada yang kesurupan lagi. Aman. Tidak usah mendatangkan pihak-pihak Yang paranormal, yang katanya orang pinter, tidak perlu. Langsung buka YouTube. Nah, siapkan sound system. Pasang di depan kupingnya. Bisa kau suruh. Mau. Tapi terngiang-ngiang cuy. Kenapa ya? Simpel. Padahal anggapannya salah satu alasan untuk menciptakan lagu yang hype itu kan mudah diterima. Iya benar. Kan? Easy listening. Easy listening. Jadi menurut gua pun dia berhasil. Ini berhasil. Toh misalnya kita baru denger lagu sekali aja, rapnya langsung inget loh. Asli. Jadi kayak kan, aduh parah cuy. Gua kadang-kadang juga lagi diem nih ya, tiba-tiba hati gua kayak nyanyi gitu. Bukan kamu bisa disuruh-suruh. Ini cocok untuk lagu yang para bucin nih. Iya, parah cuy. Lu jangan nyuruh-nyuruh cewek udah, terus bikin lagu BKK, meledak, itu lagi kan. Jadi kan kayak katanya Katy Perry itu bikin lagu tuh, dia tuh sangat visioner, bukan visioner juga sih. Saya memikirkan banget nih konsepnya kayak gimana nih. Dan lagunya, videonya. Sampai katanya Katy Perry pun harus menyembah setan. Iya, sebelum itu dia harus menyembah setan sebelum viral, ya kan. Biasanya adalah ininya. Ya, ritual-ritual ya. Lelakonnya lah anggapannya ya kan. Kayak tanpa menyembah setan. Ya kan? Bisa. Dia langsung auto viral, bro. Parah itu. Karena setannya nyembah KKI. Aduh. Enggak. Mungkin kayak itu orangnya agamis, kita nggak tahu. Iya. Mungkin dia berdoa kan, dia dapat lagu itu ketika dia habis sholat tahajud. Dia pikir, wah ini enak banget bikin mantap. Langsung. Itu kan sempat beredar pula foto dia ketika dia bikin video klipnya itu loh, yang dia lagi di ojek. Iya, tukang jamu ya. Warung ya? Di toko lah, emperan toko. Usaha dia cuy. Iya. Toh kenapa dianggapannya kan tadi bilang ya kan sholat dan segala macam ya kan. Dan kayak ini kan bisa dibilang dia orang yang dizolimi. Ya kan, dikata-katain. Coba KKI misalnya komen-komenan Anda diperkarakan masuk ke jalur hukum ya kan. Coba KKI ya kan. Apakah masuk Anda jalur hukum kan? Tidak, bro. Bukan dalam maksud kata KKI mau dibully, enggak. KKI itu kayak cuma mau menghibur kita di pandemi ini. Kenapa pikiran Anda negatif? Jangan karena Covid ini ya lu rebahan jadinya pikiran Anda negatif. Coba top positive thinking kayak apa sih gini, cari AdSense, cari endorse. Misalnya kita ambil track recordnya KKI ya kan. Nyokapnya bro, anggapannya enggak nyokap itu TKW. Iya sih. Lu tahu kan kondisi TKW ya kan. Jadi lu nggak bisa ngejat seseorang tuh karena dari tampilan dia, tapi lihat track recordnya dia. Latar belakangnya lah kenapa dia bisa gitu. Tuh misalnya dia kerja atau segala macam kan ada kriterianya ya kan. Jadi KKI nggak bisa kerja bagaimana nih waktu ini? Jadi gimana nih? Gue mau data nih. Bude seperti KKI cocok kerja jadi apa? Kalau bukan jadi YouTuber. Nah, betul banget ya kan. Coba nanya sama lu, coba. Ya bisa jadi kan yang di tempat-tempat yang di Jawa di Candi kan bisa jadi penjaga tuh ya. Hiburan malam. Kagak gue nanya. Apa? Enggak, jangan terlalu bahaya, bro. Terlalu bahaya. Cut. Apa lagi ya? Tadi aja. Apa ya? Masih KKI kan? Aduh enggak. Ini sebenarnya bukan KKI dong sih kita ngomongin, tapi kan yang lagi booming banget kan dia nih. Ya. Sudah di take down lalu udah muncul lagi kan? Karena kan bedanya tuh dia sama teman-temannya tuh kan katanya lagi, kalau bahasa anak tukang tuh lagi slack. Oh iya. Lagi slack dia. Sama teman-teman yang bikin video klip tuh. Teman-teman yang ada di video klipnya dia. Waduh. Apakah slacknya di setting seperti 2 miliar? Waduh. Masa setting sih? Kenapa 2 miliar Anda bawa? Karena 2 miliar itu settingan yang luar biasa, yang bisa mengalahkan mungkin kasus Ratna Sarumpait. Beda dong, beda kan? Tapi kan ini kan nggak tahu sih kalau Ratna Sarumpait kan propaganda politik mungkin ya. Kalau ini kan ya karena ini hiburan. Iya, kalau itu dia mungkin klarifikasi propaganda untuk menaikkan diri dia sendiri aja. Iya betul. Jadi perkaranya yang kata kayak ini gara-gara Miko
Ya kan mana, bro? Niko yang ini bro, yang ganteng itu yang mantannya KKI. Gua Rio. Miko, salah nama. Rio apa Miko aja? Miko, ya. Dia sampai bikin video sendiri, statement sendiri bahwa jadi kayak kurang terima dikasih 200.000 segala macam. Tapi kan misalnya dari segi KKI ya kan, walaupun dapat endorse segala macam, kita nggak tahu kayak ekonomi kayak gimana. Mungkin kebutuhannya banyak. Dan dia harus bayar talent banyak pasti kan, pasti nyewa peralatan syuting dan segala macam, tempat ya kan dikosongin dulu. Emangnya kan itu juga pasti butuh dana. Makanya Anggapannya nih untuk Miko, tolong nih. Anggapan misalkan dari bayar 200.000 nih, mungkin sementara waktu. Kalau kayak sekarang nih udah 25 juta tembus ya kan, bisa aja untuk bonus pasti ada. Lau tenang aja, duduk aja dulu manis di rumah. Iya, apalagi netizen bilang, loh kok bayar 200.000? Dia jahat banget. Ya bro, itu tadi kondisi itu yang di luar pengetahuan Anda. Jadi Anda taunya cuma yang negatif mulu. Sabar. Karena kan memang videonya kan kenapa dikasih segitu, mungkin kan nggak ada, dia semua pun nggak tahu kalau bakal tembus 25 juta, ya kan? Bener banget. Nggak expect gitu, karena kan mungkin kayak nyiptain lagunya kan lagi kayak ini asal-asalan gitu, cuma viral kan nggak ada yang tahu, makanya kayak ngasih 200.000 dulu. Ntar lo kalau udah cair lagi lu dikasih lagi, brother. Iya brother, kalem aja udah. Kalem brother. Ini kayak nontonnya si dia aja. Kayak nonton aja. Kita nasihatin dia kayak nonton aja. Lo harus tonton nih, gue udah nasihatin nih. Pokoknya itu emang bener sih cuy, kita harus berusaha. Ini gua pun yang sering suka main musik ya, yang dasarnya suka main musik, ketika ngeliat lagu kayak ini jadi kayak wah, masa gua nggak bisa sih nyiptain lagu kan. Jadi gua mencoba terus gitu buat nyiptain lagu ya, yang walaupun nggak bagus-bagus amat, Soalnya punya. tahu bisa gua jual ke KK. Bisa buat itunya kan, soundtrack kehidupannya yang lain aja. Emang usaha nggak bakal mengkhianati hasil bro, kalem bro. Ini cuy, selain KJ kan yang lagi itu juga, yang lagi viral juga, Paleka keluar itu yang di pertama yang kita omongin dulu. Ini nih istilah itu dia tuh yang orang-orang hujat kita malah membela dia. Ya kan? Alhasil apa? Bebas. Jadi bebas ya. Nggak lama juga. Karena misalnya dibilang meresahkan warga, Transpuan juga meresahkan warga bro. Ya kan? Lu dapat dosa. Lu jadi belain kemarin Transpuan lu belain. Lu nyalain dia. Lanjut. Lagi apa nih? Lagi laku. Karena kejadian itu kan jadinya lu. Jadi gede. Kalau dibilang merugikan warga, ya meresahkan warga, ya misal masuk undang-undang meresahkan warga, Transpuan juga masuk bro. Benar, mungkin lebih banyak, bukan lebih banyak sih, lebih lama Transpuan yang meresahkan warga. Kalau Paleka kan ya, Paleka juga baru beberapa bulan juga dia berbuat kayak gitu kan. Iya, baru sekali langsung dihujatnya. Waduh bro. Jadi anjir, ini Paleka versi pribadi cuy. Semua menyalahkan dia. Tapi ini loh yang belum lama kan ada tuh di IG, di Twitter apa di IG gitu gue lihat. Yang dia ngomong katanya dia lebih betah di dalam apa? Penjara dibanding. Waduh. Itu gimana tuh? Ini gua udah ngerti dan lu gimana sih Paleka? Lu udah gue belain nih, lu sampai keluar lu bilang betah di penjara. Lu alah. Bangsat. Baru saya nggak tembus 300. Boro-boro dia nonton anjing. Kenapa mau nasihatin Paleka? Ya siapa tahu ya kan. Tahu. Namanya orang nasehatin kan bisa menjadi doa ya kan. Mungkin didengar sama Sang Maha Kuasa. Amin. Nah, setelah kasus Paleka keluar, anggapannya kan di sini sudah membuktikan bro, ya kan, hukum yang bermain sih, tapi berhukum seperti katanya damai. Iya, karena katanya kan tuntutannya dicabut sama Transpuannya. Iya. Mungkin Transpuannya juga udah sadar kali. Iya, atau ada yang melaporkan Transpuan. Mungkin kayak ada orang dalamnya Paleka yang neken Transpuan ya, lu anjir lu paling temen lu. Enggak gitu juga, mungkin kasusnya meresahkan, sama-sama meresahkan. Jadi daripada dua-duanya ya. Oh iya. Udah damai aja dua-duanya. Iya, udah damai aja. Daripada dua-duanya masuk, ya udahlah. Ini keluar dua-duanya lah kayaknya. Nah, betul. Sama yang tadi dibilang katanya Paleka lebih seneng di penjara katanya ya. Tuh aneh banget anjir. Ya toh misalnya seneng di penjara bisa jadi ya kan. Karena kan di penjara kan makan tinggal makan gratis ya kan. Mikirin hidup juga Gak ada. Ada cuma kayak makan gitu. Tidur mungkin di sodomi sama
Nah, katanya kan penjara kan caur jadi. Mikirin preman di dalam penjara. Masa preman sodomi cowok anjing? Ada yang ngomong. karena memang Banyak. sudah lama di dalam sana, dia tidak bisa melakukan dengan wanita. Yang penting dia masuk dan menembus sesuatu lubang. Suatu lubang, entah itu lubang hidung, kuping, lubang apapun itu yang bisa diterobos sama dia. Karena emang di penjara, gue pernah cerita sama apa ya, abang-abangan istilahnya. Tapi ini gue gak tau bener apa enggak ya. Tapi ini kan cerita gitu kan. Kita mah nganggapnya ya kali aja bener gitu ya. Kalau salah pun jadi pelajar aja gitu. Ya. Katanya dia pernah di penjara nih. Dan waktu itu di penjaranya tuh di mana? Di Cipinang kalau nggak salah ya. Dan di situ dia baru masuk penjara dan dia kayak ditatar gitu cuy. Ditatarnya ngeri banget anjir. Dia kayak ditatarnya suruh makan duit gocapan nih, masih gocapan utuh 50.000. Gocapan utuh blok. Disuruh ambil lagi sama kepala premannya. Suruh berak, dicari lagi cuy dari tai gocapan itu, ngeri banget gak lu? Itu gue tau berapa kali sih. Anjir dari tai, dari gocapan di tai. Oh, lu itu masih utuh. Kayaknya sih masih utuh cuy, kan ditaruhnya langsung kan ya nggak sih, kalau ditaruh kan pencernaan kan nggak hancur gitu ya. Tapi misalnya lambung kan ada asam lambung ya kan? Jadi segala bakteri dan apapun, ya mungkin bakteri duitnya bukan duitnya ya. Iya bener. itu gue pas denger itu anjir, temen gocapan terus nggak lama disuruh berak cuy. Suruh berak, lu cari tuh gocapan di tai lu. Anjir, seenggaknya ya tai kita kan jember ya. Kalau tanya padat. Ih, kalau Jangan kan lihat tai sendiri, kadang kita bisa lihat tai kucing, tai kotok. iya, udah kesel ya. Kadang-kadang juga kalau ngeliat temen kayak tai. Ya gitu dah. Itu nggak tahu, banyak sih emang kayak apa ya? Iya. Bukan mitos sih. Banyak juga film-filmnya sih. Iya. Gua nonton juga yang tentang film jailbait namanya. Jadi dia cewek sih. Kalau disuruh harus dipakai. Apa Bisa. premannya itu ya seperti itulah gitu. Kayaknya serem sih kalau penjara ya. Iya. Kami Toh di luar serem-seremnya ya pasti ya makan gratis. Toh kayak di Jepang nih. Ya kan di Instagram tuh kayak ada aki-aki deh. Aki-aki nyolong sepeda. Lalu dia mengaku katanya apa alasannya di penjara agar anaknya dia nggak membebani anaknya. Oh, jadi mendingan hidup di penjara gitu. Dibayarin pemerintah lah kalau penjara. Ya, bisa bilang kayak gitu. Ya cuma kan beda penjara Jepang sama Indonesia. Iya. Indonesia makanya Apa tuh? Apa tuh? Enak kali dulu, gue gak tau aja. Coba masuk penjara. dulu deh. Jangan lah. Lo bisa masuk Ya kan gue bilang daripada penjara, ya nggak jadi. Ya pasti Jay, kamu Jay. Ya mendingan kita moksa aja. Apa tuh? Ya itu bro kayak pendalu kita ke gunung misalnya di Bogor ya. Oh, kayak betapa gitu di. Iya. Kayak yang pernah pengen dilakukan Adrian katanya, dia mau menghilang ke desa penari. Yang di Sepongnya. Sumpah kamu ya. Aduh. Emang tolol anjing. Ya gitu dah. Memang unik ya yang film-film Indonesia itu. Tapi itu ya kita jangan dianggap sebenarnya gini sih, intinya tuh kita jangan ketika ada berita yang kontroversi atau begitu kita nggak usah menjuruskan itu. Kita menjadikan hiburan aja, entertain. Kita nggak usah terbawa tersulut emosi terlalu parah gitu, kayak sampai menghujat ya. Ketawain aja bro, ketawain kayak anjir gini. ketawain, nikmatin. Ya betul. Dia masih bisa bikin. Kalau lu mau hujat dia, coba aja lu bikin. Kalau nggak dihujat juga. Kalau sempat dihujat ya kan, tapi kalau nggak viral anggapannya, ya untuk dihujat pun susah sebenarnya. Iya benar. Nanti dia gagal. Emang susah membuat sesuatu yang viral aja sih. Kalau nggak bagus banget ya buruk banget lah. Dan kadang misalnya kayak ada kontroversial gitu kan, kok tiba-tiba kayak orang nggak mau banget lapor gitu. Apa gara-gara undang-undang ITE ini jadi pada manja gitu para netizen ini. Di komen dikit langsung lapar, ya, langsung karena hukum. Yang itu sebenarnya yang di episode 2 tentang diskusi, klarifikasi, persekusi. Ya, cuma kalau berat bro, ini bro. Parah bro itu. Ya, daripada kita diburu. dibui. Enggak lah anjir. Itu juga bukan cuma isi doang cuy, visualnya nggak enak anjir. Aduh bro, itu ada relap kemana-mana relap. Ular yang kemarin kita omongin keluar bro. Ngintip anjir.
Ular yang ngintip, ada orang nggak? Lagi tuh rumahnya kebuka. Nongol lah. Bahaya nih kita nggak ada ngerti nih bang teh. Ya. Apalagi bro? 2M. Ntar lu. Gua MC ini kayaknya udah basi banget. Iya udah basi, pokoknya ya intinya dia udah klarifikasi ya udah di. Tapi sekarang kabarnya gimana sih dia? Nah. Apakah dia kabarnya sekarang masih kayak banyak penggemarnya atau Apa makin banyak hujat? Iya, gue jujur aja gue nggak begitu ngikutin si Sarah Sama Mbak Sarah ini sih. mungkin hidupnya ya kayak yang lu bilang baik, dia udah pemanasan buat dihujat jadi Iya, ya jadi udah. yang udah lupa ya udah. Iya, udah. Mungkin dia lagi Seneng-seneng ya. senang-senang Banyak yang tawarin terus masuk. dulu, iya. Soalnya gini cuy, polanya tuh gini nih. Misalkan ya, ini yang setahu gue ya, misalkan dia membuat sesuatu yang kontroversi. Ya kan, dia membuat sesuatu yang kontroversi, otomatis banyak seseorang yang masuk ke lamannya atau masuk ke sosmed ya kan, melihat kepo-kepo tentang dia. Nah otomatis kan mungkin followersnya nambah atau viewsnya nambah. Nah itu yang membuat endorsean tuh cepet masuk. Jadi tuh sebenarnya juga dia mengambil keuntungan dari situ yang gue bilang. Jadi dia ketika dia membuat sesuatu yang kontroversi, banyak yang menghujat, banyak yang lihat masuk ke lamannya dan endorse masuk, itu lebih tinggi lagi harga dia boy. Gitu. Jadi permainan apa sih namanya? Teknik marketing. Teknik marketingnya oke banget. Mantep banget sih. Jadi buat lu yang hujat ya jangan hujat. Lu masih rezeki sebetulnya ke dia. Iya, sebenarnya kita tuh ngasih rezeki ke dia cuy. Dan juga itu dia main-main cuy, dia ngejual perawannya 2M. Menurut gue dia sekarang pun nggak ngejual perawannya udah lebih dari 2M aja. Dapat dari endorse mungkin ya kan. Tapi kan macam nggak banget 2M cuy, orang-orang kayak lu kita bisa nyobain nggak 2M cuy? Boro-boro 2M. Lihat aja kagak pernah. Nggak tahu. tadinya ya. Duitnya maksudnya. Ya lantas kita kan misal dia jual 2 miliar kan kita nggak tahu dia masih rawan atau enggak. Iya ya. Iya kan? Nggak ada jaminan kan misalkan. Iya kan kita lihat dulu dari jalannya. Kita coba dulu. Kan katanya gitu cuy, kalau jalannya rada ngangan dikit, mungkin di sini yang nyangkut apa gitu. Mungkin semskinya ketat. Iya, semski. Mungkin ada apaan itu di selangkang aja di belakang. Lu jangan sujun Jay. Ya namanya manusia ya kan. Kayak netizen kan sujon mulu. Iya. Ya kan? Kekei, Paleka lah disujonin. Toh balik lagi ya hukum yang berbicara di sini. Mereka bebas dan KKI udah mulai dibuka lagi YouTube-nya. Karena kan ya Rini pun kan klarifikasi. Iya, bukan dia yang take downing. Bukan dia, soalnya banyak juga nih dari fans KKI bukan cuma haters doang kayak ya kenapa sih anggapan nih kayak gue lihat tuh kayak cuma 5% doang yang ke plagiat ya? yang ke plagiat, yang anggapannya ke plagiat. Karena emang sebenarnya sih bikin lagu menurut gue nggak mungkin kita nggak mungkin 100% pure murni. Karena tahu sendiri kan nada itu tangga nada itu cuma ada 7 do re mi fa sol la si do ya cuma berputar di situ doang. Jadi ya kalau ada sama ya maklumin aja cuy. Benar banget. Kayak ini aja deh, yang hafal lagu banyak kok yang hafal lagunya aja di apa dia jadi terkenal juga. Kenapa nggak lu permasalahan itu? Nah iya. Kenapa keke yang lu permasalahan? Nah betul. Cuma kayak pokoknya lagi itu cuma kayak keke bukan boneka. Ya cuma itu doang. Sisanya ya dia sendiri. Itu pertama kali gue denger ya. Ini kok ada suara nyamuk dari sampai kelar kok ngiung ya. Parah Jay. Itu sumpah editornya dia udah nggak autotunin itu emang udah kayak gitu mau gimana? Ya suaranya bagus. Ini udah diedit nih noise-nya kok kayak gitu. Iya, hilang ya, buset bawaan. Nah, mungkin si Miko kenapa dibayar 200.000 dan kru-krunya ada kontrak gitu, ya kan? Dia sebenarnya yang bayar mahalnya di mixingnya. Editor ini yang bayar mahal. Itu bisa jadi editor pas ngedit suaranya itu frustasi. Makanya udah gue bagusin. Biasanya kan penyanyi rapper gitu kan pakai autotune suaranya jadi mantep lah. Ada ngebahas kayak gitu. Kamu dengerin lagu Keke Bukan Boneka tanpa apapun itu. Kayak ada suara nyamuk sih. Suara nyamuk kayaknya. Enggak soalnya kalau suaranya mungkin lewat ya kan bisa jadi ini kok dari menit 0 sampai akhir tidak pergi-pergi jam.
Apakah nyamuk itu bersarang di mulutnya? Aduh. Ribet. Terus nyanyi nama Windy dan Kevin, wah tuh ternyata masterpiece. bagus ya kan. Jadi bilang kan ada yang bilang lagunya nih jelek nih. Enggak, Ya enggak sebenarnya enggak lagunya. Jadi tadi kalau itu yang ini enggak pas si Widi nyanyiin berarti situ udah pembuktian bahwa bukan masalah pada lagunya tapi pada editornya. editor yang mungkin kurang. ya, editornya mungkin kurang mahal lah bayarannya. Ya kan, ya mungkin Miko bayarnya ya gocap aja dulu Miko. Mungkin rokok filter sebungkus. Nah, Apa dan muncul atuh? Ya Allah. Granita. teman kita yang editor-editor ya kan masih terima kok dibayar teh pucuk ya. Iya. Coba Miko anggapannya dibayar 200 tapi kan ketenaran Anda dapat bisa pansos sama GKI. Iya. Ya kan karena pansosnya sebenarnya nggak berharga sampai ada yang anggapannya bikin kontroversial lah jadi pacar ini. Itu bayarnya nggak murah. Murah. Lu Ya kan? gratis manja. Nah, udah gratis, anggapan dibayar lagi kan pasti ada endorse ini siapa nih ganteng. Iya, Oh, namanya ternyata Miko kan kayak gitu. Tapi lu malah memasalahin perkara 200.000. Apalagi itu kan bos lu yang ngajak anggapannya ya bisa jadi lu nongkrong gitu kan. Iya. Nongkrong nyebat nyanyi udah gitu doang ya kan. Ternyata ya pas kayak lewat, ini ganteng boleh juga bisa ya kan. Iya. Ya sambilnya sama-sama dapat feedback gitu. Jangan sampai memperkarakan karena 200.000 orang yang udah berjasa pada hidup lu perkarakan. Jangan. Miko, dengar Miko. Iya. Ingat, tanpa KKI lu nggak mungkin ada di YouTube. Tanpa KKI, lu hanya mas-mas biasa kayak kita. Kita adalah manusia biasa. Tanpa KKI Anda cuma seorang wibu. Ingat ya. Mana lu jadi wibu nih? Ya kan rambutnya dipirang-pirangin Oh gitu. iya, mukanya kayak Pakai ikan Jepang ya. Iya, iya, mukanya kayak Naruto ya. Mukanya kayak Naruto, kayak Sasuke kayak tangan nih. Kayak Danzo. Danzo siapa nih? Danzo bro. Hanzo. Ya, dan yang mata ini. Hanzo mah ML. Sorry brother. Oh iya, kayak itu Jay. Siapa namanya? Kiba. Tojil. Dah, lu ngomong Naruto. Respect lah buat KK ya. Kita tanpa Woi, HP matiin bangsat. buset sekarang. Siapa sih? Togat anjing. Udah matiin habis itu sen. Ya. Halo. Tunggu dulu. Gak penting lu, pulsa gua habis. Sekarang aja di samping itu ada yang di aja. Kita respect ya, berarti kita respect. Iya. Respect. KK. Sebenarnya sih kita paling respect sama KK dari ketiga orang yang tadi. Iya, karena respectnya dia banyak yang hujat, tapi coba dia pernah memperkarakan satu pun nggak? Dan misalnya dilihat dari YouTube, Instagram, ya kan di Twitter pun ngikut, walaupun ya nggak ada di Twitter, ya kan bisa juta-jutaan loh yang hina dia, tapi satu pun nggak ada yang dibawa ke ranah hukum. Respect KK. Respect. Kenapa gue respect banget sama dia karena walaupun dari ketiganya nih setidaknya dia ada kayak dia yang diakui gitu. Lu ngehujat tapi secara tidak langsung lu mengakui walaupun ya mungkin walaupun tadi yang kita bilang ketika nyanyinya ada suara nyamuk, ya mungkin emang dia memang suaranya nggak bagus tapi ada bakat untuk jadi pencipta lagu. Ya Kita lihat sudut positif dia mungkin bisa nyiptain lagu, setelahnya mungkin dia bisa nyiptain lagu buat Raisa ya kan. Iya, betul. Raisa nyanyi ciptaan KK. Wah, lu kaget kan lu. Saya dah lu. Enggak punya macam-macam lu. Kita enggak tahu ke depannya gimana sih. dia pernah tahu. Udah, gimana? Nyanyi lagi sekali ya? nanya lagi bro. Khusus buat lo semua kita bakal nyanyi. Yang suka ngehujat KKI, dengarin suara. Coba Anda buktikan bahwa karya Anda lebih bagus dari KKI, followersnya lebih banyak, viewersnya lebih banyak. Boleh Anda ngatain KKI. Kalau belum, Anda emang bangsat. Emang sudah tidak tahu kapasitas diri, bisanya cuma ngata-ngatain, sampah masyarakat. Bangsat. Cobalah Anda muasabah diri. Saya siapa berani ngata-ngatain. Coba muasabah diri ente ya. Aku bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh dengan sesuka hatimu. Aku bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh dengan sehendak mau.